Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Hidup ini keras saudara, tapi percayalah, berjalan bersama Kristus, kita mampu menghancurkan kekerasan dalam pertandingan hidup ini. Bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan juga mengingatkan saudara, bahkan menyadarkan saya atau menyadarkan saudara jika kita ingin melakukan kebenaran firman Tuhan, atau dengan bahasa lain ingin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ternyata menjadi pelaku firman Tuhan itu tidak semudah diucapkan, tetapi juga harus dilakukan. Dan Tuhan Yesus menyoroti hal ini ketika dia mulai menegur para ahli-ahli Taurat, imam-imam atau orang-orang yang ada di lingkungan bait suci. Di dalam kitab Matius pasal 23, nanti saudara baca satu pasal itu semua, tetapi saya hanya membaca sampai pada ayat yang ke-7, tertulis demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayangnya yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara, singkat aja bahwa apa yang Yesus tekankan ketika di masa itu lebih kurang 2000 tahun saudara, itu ternyata masih berlaku dan terjadi nggak saat ini. Bahkan ayat ini kadang dipelintir oleh hamba-hamba Tuhan untuk mengatakan atau menutupi kesalahannya, dan itu diajarkan kepada jemaat sehingga akhirnya jemaat ketika melihat ada kesalahan, ada langkah-langkah yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang pelaku firman atau hamba Tuhan, mereka mencari pembenaran dengan ayat ini untuk mengatakan, ya sudah dengerin aja apa yang dia bicarakan, tapi jangan ikuti kelakuannya. Untuk masa itu, orang-orang yang mengerti firman Tuhan memang hanya ada pada orang-orang yang diam di bait suci. Ya seperti ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, orang-orang yang dilatih akan firman Tuhan. Jadi kebanyakan orang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Jadi semuanya diserahkan kepada mereka. Sehingga mereka semena-mena, mereka mengajarkan orang mengangkat beban berat, ikuti pertandingan hidup dengan luar biasa. Tetapi para pemimpin agama santai-santai duduk-duduk menikmati kehidupannya, dengan kata lain membodohi jemaat, dan itu masih berlangsung hingga saat ini. Teguran yang Tuhan berikan kepada saya dan saya berharap ini untuk saudara. Mari kita mulai serius ketika kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, ketika kita mau menjadi hamba Tuhan. Renungkan matang-matang, karena setiap apa yang kita ajarkan, apa yang kita pikirkan lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita harus sama, harus seimbang, harus terukur dengan kebenaran yang kita ajarkan. Jadi sebagai hamba Tuhan, saudara dan saya, apa yang kita ajarkan harus kita lakukan. Kita nggak bisa lagi bersembunyi tentang yang penting dengar aja apa yang dia bicarakan, jangan ikuti kelakuannya. Mengapa? Karena hari ini Tuhan membukakan begitu banyak hamba Tuhan yang bisa menjadi contoh untuk kita ikuti ajaran dan teladan kehidupannya. Jadi mulai hari ini, mari kita sungguh-sungguh bergumul, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh minta kekuatan dari Roh Kudus, agar kita mampu melakukan apa yang kita ajarkan kepada banyak orang. Jangan senang-senang, lalu yang kita ajarkan mengalami penderitaan. Tetapi Alkitab bilang, bergembira dengan orang bergembira, menangis dengan orang menangis. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini, yang sudah mengajar saya, menegur saya, mendidik saya, itu juga bisa saudara terima untuk menjadi firman Tuhan yang menegur, mengajar, mendidik, membawa kita semua lebih baik dalam kehidupan dari hari ke hari. Tetap semangat, saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.